Kalau tidak salah Pak Anang kan berakhir masa jabatannya tanggal 17 Maret. Suka dukanya Pak jadi memimpin Tabalong nih Pak dalam 2 periode ini apa? Mungkin lebih banyak sukanya atau lebih banyak dukanya? Atau ada hal-hal yang mungkin akhirnya selalu teringat itu. Wah, ini sangat memorable gitu Pak. Jadi ini pertanyaan yang paling berat yang pernah diajukan ke saya ini kan. Jadi jujur aja tadi sudah saya katakan sejak awal saya niatkan sebagai ibadah gitu kan. Nah kemudian ya udah semuanya suka lah, nggak ada dukanya. Apalagi saya yang paling berkesan ya bagi saya selama 10 tahun ini, saya dan kawan-kawan itu berhasil mengangkat Tabalong ya dari sisi keberhasilan pembangunan. Tahun 2014 itu Bung Royan, indeks pembangunan manusia Tabalong, IPM ini kan ukuran keberhasilan pembangunan suatu negara, suatu daerah ya. Dari 13 kabupaten kota di Kalsel, kami berada di peringkat ke-10 Pak, tahun 2014 itu. Aduh, berat banget. Padahal IPM ini kan dibentuk oleh pendidikan, dilihat dari rata-rata lama sekolah, kemudian dari kesehatan, dilihat dari angka harapan hidup, kemudian ada pengeluaran per kapita dan lain-lain. Nah, alhamdulillah Bung Royan, sejak akhir tahun 2016, IPM kami ini, IPM Tabalong ini peringkat 1 untuk kelompok kabupaten, Pak. Dan peringkat 3 untuk Kalsel. Banjarbaru, Banjarmasin, Tabalong. Ini Pak yang membuat kami ini bangga. Karena apa? Tadi rata-rata lama sekolah, sekarang kita 9,14. Artinya orang Tabalong tuh rata-rata pendidikannya kelas 1 SMA. Ketika kami baru mengawali amanah, Pak, kita masih SMP, Pak. SMP. Begitu juga angka harapan hidup. Dulu kami peringkat ke-11, sekarang peringkat 3. Jadi umur orang Tabalong tuh betapa panjang sekarang. Nah, ini yang paling berkesan ke kami, Pak. Jadi alhamdulillah Tabalong terus bertahan ya. IPM-nya sebetulnya kita sudah mencapai 75,34, Pak. Nah, yang kedua yang paling berkesan, Tabalong itu sekarang di tingkat nasional, Pak, diperhitungkan dari sisi inovasi. Bayangkan, kita pernah peringkat 270, tapi sekarang kita selalu masuk 5 besar, ya kan? Ini sebuah perjuangan yang sangat panjang ya, tetapi itu yang membuat Tabalong itu sekarang makin dikenal. Nah, termasuk sebagaimana saya sampaikan kemarin ya dengan Bipos juga, kiblat investasi di Kalsel itu sekarang berubah. Berubah ke Tabalong. Ya kan? Karena investasi di Tabalong itu semakin meningkat ya kan. Kita bersama-sama tanah bumbu. Nah, kemudian kunjungan wisatawan juga kiblatnya berubah sekarang ke Tabalong, baik wisatawan domestik maupun asing gitu. Nah, ini yang membuat saya yakin pasca saya ya Tabalongnya akan makin berkembang gitu. Itu Bung yang paling berkesan dengan saya. Jadi apakah bisa IPM kemudian inovasi dan lain-lain tadi itu bisa dibilang dari legasi Pak Anang untuk Tabalong? Enggak lah. Saya cuma meneruskan yang terdahulu. Mungkin sebelumnya mohon maaf tidak terlalu konsen gitu. Nah, begitu saya masuk, saya konsen ke situ. Tapi kira-kira Pak Anang apa yang mungkin belum sempat terkerjakan atau mungkin ada hal yang sebenarnya mau dikerjakan oleh Pak Anang pada saat 2 periode, tapi mungkin
tidak sempat terkerjakan yang mungkin bisa jadi gambaran buat penerus Pak Anang untuk melakukan? Jadi gini ya, sebetulnya ini mulai periode pertama ya, tapi saya tidak ngerti juga di mana kendalanya ya. Yang pertama, saya ingin mewujudkan sebuah pasar kayu ya. Ini soal kecil aja, Bung. Soal kecil aja. Tetapi menyangkut kehidupan masyarakat. Ya. Jadi kita bangun pasar kayu, tapi udah dalam bentuk jadi gitu, korsen, yang pokoknya udah siap pakai gitu, bukan kayu-kayu mentah gitu. Nah ini maksudnya untuk menghilangkan illegal logging, ya kan? Nah itu belum terrealisir. Kemudian saya juga ada satu program ingin ada dana abadi gitu. Jadi kalau misalnya ada kegiatan olahraga, kegiatan beasiswa yang tidak teranggarkan, maka dana abadi ini kita mainkan. Tapi ini lebih karena aturan yang mengganjal. Namun, tapi sekarang aturannya udah keluar, sudah memungkinkan. Nah itu aja yang paling mendasar. Tapi yang akan segera kita lakukan ya di minggu-minggu 2 minggu terakhir ini, Tabalong akan membangun Tabalong Convention Center. Ya mungkin bisa menampung 3.000 sampai 4.000 gitu. Kemudian kita juga akan memulai pembangunan kampus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Ini embrio Universitas Islam Tabalong. Jadi kebetulan pemerintah Kabupaten Tabalong membantu lahan ya. Nah pembangunan rektoratnya itu dari bantuan Adaro. Nah mudah-mudahan saya berharap tahun depan ada hibah dari pemerintah Kabupaten Tabalong untuk membangun kampus. Nah sehingga proses Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah sebagai cikal bakal Universitas Islam Tabalong ini bisa berjalan dengan lancar gitu. Yang lain-lainnya relatif sudah bisa dilaksanakan gitu. Terakhir nih Pak, dalam bayangan Pak Anang, bagaimana Tabalong ini ke depan? 10 tahun, 20 tahun ke depan, akan seperti apa? Iya. Baik, jadi jujur aja ya, 5 tahun yang lalu saya sudah menyampaikan mimpi dan hayalan saya ingin menjadikan Tabalong itu sebagai metropolis baru di Kalimantan Selatan. Ternyata itu tidak butuh waktu 10 tahun. Sekarang sudah kelihatan. Pondasinya sudah saya bangun ya. Dengan membangun infrastruktur di perkotaan. Lalu orang mengatakan, oh kalau kota bagus berarti desa bagus. Relatif bagus juga, ya kan jalan-jalan ke desa. Kalau ada yang kurang itu wajar, ya kan. Nah saya juga sudah membangun jalanan Sarunai sepanjang 4,2 kilometer. Nanti jalan Nansaruna ini yang kemarin diresmikan oleh Presiden Bang Royan, ini sebagai pusat pertumbuhan baru di Tabalong. Ya kan? Perkantoran-perkantoran nanti ke sana, kawasan bisnis ya Bang. Nah, itu nanti yang akan mempercepat terwujudnya Tabalong sebagai metropolis baru di Kalimantan Selatan. Dan saya tidak memungkiri ya, karena infrastruktur di perkotaan ini sudah kita tata dengan baik, walaupun belum maksimal ya, belum selesai, tetapi alhamdulillah para pengusaha, para investor itu mulai memanfaatkan. Kiri kanan jalan itu mereka bangun tempat-tempat usaha. Nah pendek kata 10-20 tahunnya akan datang, Tabalong ini menjadi the real ya, metropolis baru di Kalimantan Selatan. Bahkan mohon maaf, tidak tertutup kemungkinan Tabalong ini menjadi pusatnya Kalimantan Selatan dalam konteks ibu kota Nusantara. Nah oleh sebab itu saya ingin menitipkan ini dengan teman-teman media, khususnya Banjarmasin Post. Kita punya kita punya ketergantungan sebetulnya dengan media. Kita sangat membutuhkan media agar investasi, kunjungan wisatawan itu bisa
makin meningkat dari tahun ke tahun. Saya kira itu. Pak, ada pesankah untuk disampaikan ke masyarakat Tabalong dan mungkin masyarakat Kalimantan Selatan? Baik, untuk masyarakat Tabalong ya, saya mengharapkan agar perhatian, dukungan, support ya kepada saya itu supaya dilanjutkan kepada siapapun nanti yang akan memimpin Tabalong. Tanpa dukungan dan support itu, saya yakin seorang kepala daerah tidak bisa berbuat maksimal. Nah, kepada masyarakat Kalimantan Selatan, sebagai Bupati Tabalong, saya sudah memulai menyiapkan Tabalong sebagai serambi depan Kalsel. Kenapa Tabalong dalam 3 tahun terakhir ini kita bangun sebagai serambi depan Kalimantan Selatan? Karena Pak Gubernur mempunyai satu visi, mempunyai misi ya, ingin mewujudkan Kalimantan Selatan sebagai gerbang dan penyangga IKN. Jadi kabupaten kota ini harus punya peran dan kontribusi. Tidak mungkin gerbang dan penyangga ini bisa terwujud hanya oleh Pak Gubernur saja. Jadi semua kabupaten kota mesti mendukungnya. Karena apa? Karena kabupaten kota ini adalah kabupaten kotanya Kalimantan Selatan. Dan Kalimantan Selatan itu adalah provinsinya kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Saya kira itu Bung Royan. Terima kasih banyak Pak Anang atas waktu dan kesempatan untuk berbincangnya. Sukses selalu dan Baik. semoga sehat selalu Pak Anang. Alhamdulillah. Demikian pemirsa program Bitok Banjarmasin Pos Bicara Apa Saja bersama Bupati Tabalong Bapak Dr. Haji Anang Sahpiani. Kita bertemu lagi dalam program yang sama dan di waktu yang sama. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.